Pada nomor 1, kesalahan pertama saya yaitu terletak pada fungsi kendala, yaitu tidak dituliskan X, Y lebih besar dari sama dengan 0. Untuk kesalahan kedua saya yaitu terletak pada grafiknya dalam menentukan daerah penyelesaiannya. Kesalahan ketiga saya yaitu masih salah dalam menyimpulkan penyelesaian soal ini. Untuk perbaikan UTS nomor 1, diketahui karena pada soal nomor 1 merupakan soal cerita, maka kita misalkan terlebih dahulu X-nya yaitu banyaknya kandungan pada menu mashed potato ikan dori per porsi, Y-nya adalah banyaknya kandungan pada menu ayam tumis kemangi per porsi. Untuk fungsi tujuannya yaitu setmax 30.000 X plus 20.000 Y. Untuk fungsi kendalanya yang pertama yaitu 20X plus 10 Y lebih besar dari sama dengan 80. Saya ubah menjadi bentuk sederhananya yaitu 2X plus Y lebih besar dari sama dengan 8. Untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 20X plus 30Y lebih besar dari sama dengan 120, saya sederhanakan menjadi 2X plus 3Y lebih besar dari sama dengan 12. Dan untuk X, Y nya lebih besar dari sama dengan 0. Ditanya yaitu keuntungan maksimalnya. Pertama, kita dapat menentukan titik potong fungsi kendala dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk fungsi kendala yang pertama yaitu 2X plus Y sama dengan 8 diperoleh A 0,8 dan B 4,0. Untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 2X plus 3Y sama dengan 12 diperoleh C 0,4 dan D 6,0. Setelah ini kita dapat menggambar grafiknya. Fungsi kendala yang pertama yaitu diketahui A 0,8 maka ditempatkan di sini dan B 4,0 ditempatkan di sini dan kita tarik sehingga menghasilkan garis kendala yang pertama. Yang kedua yaitu juga sama dengan yang pertama saya tandai dengan warna hijau. Yang kedua yaitu merupakan fungsi garis dari fungsi kendala yang kedua yaitu 2X plus 3Y sama dengan 12. Saya tandai dengan nomor 2 dan garis berwarna biru. Nah, melalui grafik di atas terlihat bahwa daerah penyelesaiannya itu tidak memiliki titik pojok sehingga fungsi tersebut tidak terbatas atau penyelesaiannya itu tidak terbatas. Sehingga laba maksimal usaha catering diet Avina tidak dapat diprediksi. Pada soal nomor 3, kesalahan pertama saya yaitu pada bentuk kanoniknya. Bentuk kanoniknya di fungsi kendala ini seharusnya itu ada X, Y, S1, S2, S3, A2 lebih besar dari sama dengan 0. Untuk kesalahan kedua saya yaitu dalam menentukan baris kuncinya, seharusnya itu dipilih dari yang paling kecil. Terus untuk kesalahan selanjutnya yaitu saya belum selesai dalam menyelesaikan iterasi pertama dan iterasi selanjutnya, sehingga belum dapat menyelesaikan soal nomor 3 ini. Untuk perbaikan soal nomor 2, kita dapat yang sudah diketahui fungsi umumnya yaitu F min sama dengan 5X plus 5Y plus 5Z, di mana fungsi kendalanya yang pertama yaitu 3Y plus 6Z lebih besar dari sama dengan 75. Fungsi kendala yang kedua yaitu 2X plus Y plus 2Z lebih besar dari sama dengan 30. Untuk fungsi kendala yang ketiga yaitu 4X plus 4Y plus
2Z kurang dari sama dengan 44, di mana X, Y, Z lebih besar dari sama dengan 0. Kita dapat dari fungsi umumnya ini, kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk kanoniknya, yaitu fungsi tujuannya menjadi f min 5x plus 5y plus 5z min 0s1 dikurangi 0s1 dikurangi 0s2 ditambah 0s3 ditambah m artifisial 1 ditambah m artifisial yang kedua. Fungsi kendala yang pertama menjadi 3y plus 6z dikurangi S1 ditambah artifisial yang pertama artifisial 1 sama dengan 75. Fungsi kendala yang kedua yaitu 2x plus y plus 2z dikurangi S1 ditambah A2 sama dengan 30. Fungsi kendala yang ketiga yaitu 4x ditambah 4y ditambah 2z ditambah S1 sama dengan 44, di mana X, Y, Z, S1, S2, S3, A1, A2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dari bentuk kanoniknya ini kita dapat memasukkannya ke dalam tabel simplexnya. Kita masukkan, dan untuk rasionya diperoleh untuk kolom kuncinya diperoleh 6. Selanjutnya kita dapat melanjutkan ke tabel iterasi yang kedua. Tabel iterasi yang pertama. Pada baris pertama di sini kita dapat mencarinya dengan cara mengobekkannya, yaitu baris pertama aksen ini yang di baris pertama aksennya itu yang di sini itu dapat dicari dengan menggunakan 1/6 dari baris yang pertama dari tabel simplexnya tadi. Setelah itu, pada baris yang kedua aksen ini diperoleh dengan cara dengan baris kedua ini dikurangi 2 kali baris B aksennya yang ini yang pertama tadi. Terus untuk pada baris ketiga aksennya yaitu dapat dicari baris ketiganya ini pada tabel simplexnya tadi dikurangi 2 kali baris pertama yang tabel iterasi pertamanya yang ini. Nah, sehingga dari sini kita dapat memperoleh kolom kuncinya yaitu 2. Karena di sini masih belum optimal, maka kita melanjutkan ke tabel iterasi yang kedua. Tabel iterasi yang kedua menentukannya sama pada iterasi pertama, yaitu mengobekkannya, namun caranya berbeda. Untuk baris yang kedua double aksen ini dapat ditentukan dengan baris kedua aksen, karena di sini sudah 0, maka tetap ditulis, tidak dirubah. Untuk baris kedua double aksennya dapat dicari dari setengah B2 aksen, itu dari setengahnya baris kedua dari tabel iterasi pertama yang ini. Nah, untuk baris ketiga aksennya yang ini dapat dicari dengan baris ketiga pada tabel iterasi pertama atau B3 aksen dikurangi 4 kali baris kedua aksen atau B2 yang ini. Nah, dari tabel iterasi yang kedua
pada bagian nilai ZC min CC nya itu sudah memenuhi pola minimumnya, yaitu ZC min CC kurang dari sama dengan 0, maka pada tabel iterasi yang kedua ini sudah optimum, sehingga diperoleh F min nya yaitu 150 per 2 dengan X nya yaitu 5 per 2 dan Z nya 25 per 2. Untuk nomor 2, kesalahan saya yaitu belum menyelesaikan masalahnya, baru menuliskan bentuk umumnya dan bentuk kanoniknya. Untuk perbaikan soal nomor 3 sudah diketahui untuk fungsi tujuannya yaitu Z-min sama dengan 2x ditambah 5y. Fungsi kendala yang pertama yaitu 2x plus y kurang dari sama dengan 2. Fungsi kendala yang kedua yaitu 7x plus 3y lebih besar dari sama dengan 21. Fungsi kendala yang ketiga yaitu x plus y kurang dari sama dengan 10 dan x, y lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dari sini bentuk umumnya kita dapat merubahnya ke dalam bentuk kanonik, yaitu fungsi tujuannya menjadi Z min 2x ditambah 5y ditambah 0 kali S1 dikurangi 0 kali S2 ditambah 0 kali S3 ditambah M A1. Untuk fungsi kendalanya yaitu yang pertama menjadi 2x plus y ditambah S1 sama dengan 2. Fungsi kendala yang kedua yaitu 7x plus 3y dikurangi S2 ditambah A1 sama dengan 21. Fungsi kendala yang ketiga menjadi x ditambah y ditambah S3 sama dengan 10, di mana x, y, S1, S2, S3, A1 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, dari bentuk kanoniknya ini kita dapat mensubstitusikannya ke dalam tabel simplex. Kita masukkan sehingga diperoleh kolom kuncinya yaitu 2, sehingga dapat dilanjutkan ke tabel iterasi yang pertama. Nah, dari sini untuk menentukan baris pertama tabel iterasi yang pertama, kita dapat mencarinya melalui setengah B1 atau baris pertama dari tabel simplex ini. Untuk yang baris kedua untuk menentukan baris yang kedua pada iterasi pertama ini dapat ditentukan melalui baris B2 dikurangi 7 kali B1 aksen. Maksudnya B2 ini baris yang kedua ini dikurangi 7 kalinya baris yang pertama tabel iterasi pertama. Nah, untuk pada menentukan baris ketiga tabel iterasi pertama atau B3 aksen dapat ditentukan melalui baris ketiga tabel simplex yang ini dikurangi baris B1 aksen atau baris yang pertama pada tabel iterasi yang pertama. Nah, dari sini ZC-nya ketemu, X ketemu 2, Y ketemu 1, negatif M per 2 plus 1, S1-nya 7M2 plus 1, S2-nya negatif M, S3-nya 0, A1-nya M. Nah, sehingga selanjutnya yaitu untuk menentukan ZC min CC-nya, yaitu diperoleh X-nya 0, Y-nya negatif M per 2 min 5. Untuk S1-nya negatif 7 per M, untuk S1-nya yaitu negatif 7M per 2. Untuk S2-nya yaitu negatif M, S3-nya itu 0, A1-nya itu 0. Dan
Karena dari tabel iterasi pertamanya ini masih terdapat artifisialnya, maka sudah cukup untuk artifisialnya, untuk tabel iterasi pertamanya. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkannya, karena nilai CC min CJ-nya kurang dari sama dengan 0, maka tabel iterasi pertama sudah optimum. Namun, pada basisnya masih memuat artifisialnya, maka soal tersebut merupakan soal tak layak.